Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar mutu pelayanan service, quality, dan aplikasinya pada organisasi pendidikan. Baiklah, di sini kami beranggota Hairun Najwa, saya sendiri, Hafizatul Munawwaroh, Rizky Zuliana, Penny Alia Miranti, dan Katri Syibana. Yang pertama itu ada definisi dan klasifikasi layanan pendidikan. Dalam definisi layanan pendidikan itu merujuk pada berbagai bentuk penyelenggaraan pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Layanan ini dapat diselenggarakan dalam berbagai jalur, termasuk jalur formal, non-formal, dan informal, serta mencakup setiap jenjang dan jenis pendidikan. Dalam klasifikasi layanan pendidikan, ada jalur pendidikan. Nah, dalam jalur pendidikan itu terdapat jalur formal, non-formal, dan informal. Dalam jalur formal, pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga resmi seperti sekolah dan universitas dengan kurikulum yang terstruktur. Sedangkan dalam non-formal, pendidikan yang tidak terlihat atau yang tidak terikat pada kurikulum formal, seperti kursus dan pelatihan. Yang terakhir, informal. Pendidikan yang terjadi di luar sistem pendidikan formal dan non-formal, seperti pembelajaran di rumah atau komunitas. Selain jalur pendidikan, ada juga kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus itu layanan pendidikan dapat diklasifikasikan berdasar kebutuhan peserta didik, seperti layanan untuk anak berkebutuhan khusus yang mengintegrasikan mereka dengan teman-teman sebaya dengan lingkungan yang mendukung. Ada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan itu mencakup pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang masing-masing memiliki tujuan dan kurikulum yang berbeda. Yang keempat, ada karakteristik peserta didik. Misalnya, layanan ini untuk tunalaras yang memiliki gangguan dalam mengontrol emosi dan perilaku. Selanjutnya, karakteristik layanan pendidikan. Dalam layanan pendidikan itu memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dari jenis layanan lainnya. Karakteristik utama tidak dapat disimpan, maksudnya itu layanan pendidikan itu bersifat tak berwujud dan tidak dapat disimpan untuk digunakan di masa depan. Setelah layanan diberikan, hasil langsung dirasakan oleh peserta didik dan tidak dapat dijual kembali. Interaksi langsung. Keberhasilan layanan pendidikan sangat bergantung pada interaksi antara pendidik dan peserta didik. Faktor seperti siapa yang memberikan layanan, kapan dan di mana layanan tersebut diberikan sangat berpengaruh pada hasil pendidikan. Kustomisasi. Maksudnya itu layanan pendidikan seringkali disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Misalnya dalam konteks pendidikan inklusif, layanan harus dapat mengakomodasi berbagai latar belakang dan peserta didik. Terus adanya proses berlanjut. Pendidikan adalah proses yang berlangsung secara terus-menerus. Layanan pendidikan tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada perkembangan dan pembelajaran yang terjadi sepanjang waktu. Kualitas yang beragam. Kualitas layanan pendidikan dapat bervariasi tergantung pada banyak faktor, termasuk kompetensi pendidik, metode pengajaran, dan lingkungan pembelajaran. Fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Layanan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi individu, baik dari segi akademis maupun keterampilan sosial, sehingga peserta didik dapat berkontribusi secara positif kepada masyarakat. Dengan memahami karakteristik ini, kita sebagai peserta didik atau mahasiswa lebih baik dalam merancang dan mengimplementasikan layanan pendidikan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik. Prinsip manajemen mutu layanan. Prinsip manajemen mutu layanan itu adalah pendekatan sistematis untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Nah, dalam prinsip manajemen ada beberapa prinsip seperti yang pertama, fokus pada pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan karyawan, pendekatan berbasis bukti,
perbaikan berkelanjutan, manajemen hubungan, dan pendekatan proses. Yang terakhir itu mengelola mutu layanan pendidikan. Nah, untuk mengelola mutu layanan pendidikan adalah proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan memenuhi standar yang diharapkan oleh masyarakat dan peserta didik. Ada beberapa langkah dan strategi yang dapat diterapkan dalam mengelola mutu layanan pendidikan. Yang pertama, penjaminan mutu. Kedua, budaya mutu. Ketiga, keterlibatan stakeholder. Keempat, evaluasi dan umpan balik. Kelima, pengembangan kompetensi. Keenam, inovasi dalam pembelajaran. Ketujuh, adanya standar mutu. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan dari kelompok 5. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.